Haleluya. Haleluya. Mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami percaya hari ini Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan, kami jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Engkau tidak pernah mengecewakan. Kami yang mengecewakan Engkau, seringkali kami Tuhan yang tidak dengar-dengaran kepadamu. Tapi begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Sampai hari ini Kau masih memberi kepercayaan kepada kami untuk bernafas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Tuhan hari ini perkataan-Mu akan memberi kepada kami tuntunan. Membawa kami ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tuhan, kami yakin Engkau Bapa yang baik. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Kami percaya hari ini kami pasti diberkati oleh Tuhan. Kami pasti dikuatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu. Haleluya. Semua yang siap diberkati oleh firman katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Masih ada beberapa bapak di sini ya. Saya percaya, saya yakin sekali bahwa kita punya Tuhan, Bu, itu tidak pernah berubah. Amin. Satu kali ada seorang ibu masih begitu muda menemui saya. Lalu ibu ini menceritakan keluh kesahnya di dalam rumah tangga. Kebetulan ibu yang masih muda ini baru memiliki keturunan. Jadi ya bisa dibilang usia pernikahannya baru hampir kurang lebih 2 tahun. Dia baru punya baby ya, anak yang masih kecil. Lalu datang sama saya nangis-nangis. Bilangnya gini, Bu Vera, suami saya berubah. Saya bilang, berubah kenapa? Iya, sudah tidak perhatian lagi. Saya nih capek Bu ngurus anak. Belum saya harus hari-hari ini kan semua ya serba online. Dia juga tetap bekerja. Lalu saya bilang sama ibu yang masih muda ini. Saya bilang begini, yuk tenangkan dulu hati Cece. Ya dia udah nangis, dia berpikir suaminya ini gak bener gitu. Maksudnya kok gak bertanggung jawab. Punya anak kok diserahkan sama dia semua. Kebetulan anaknya kembar 2. Dia bingung. Nah akhirnya apa yang terjadi setelah saya bawa dalam doa. Saya tanya sama ibu yang muda ini. Emangnya betul suami Cece itu berubah? Iya Bu Vera. Bu Vera enggak tahu ya. Saya itu semua saya kerjakan sendiri, bayangin. Suami saya tuh pulang kerja cuma main HP. Saya minta dia untuk bantu saya, tolongin ini loh anak-anak. Kan saya ini ya, anak itu ya juga perlu deket ambek suaminya, sama papahnya gitu ya. Dia bilang, saya bilang gini, coba kita renungkan. Sebenarnya kalau Cece perhatikan, suami Cece itu enggak berubah. Dari dulu ya seperti itu. Terus dia diam. Ayo coba direnung lagi. Dulu sebelum punya anak, karena dia masih ada jeda beberapa waktu setelah menikah itu kan tidak langsung punya anak. Apakah waktu pulang kerja ada perubahan? Ya enggak sih memang katanya gitu. Ya dari dulu kalau pulang kerja ya gitu, ya main HP ya apa gitu. Tapi dulu saya kok enggak berat ya Bu Vera, sekarang ini berat. Nah beratnya itu
bukan karena ada perubahan di dalam diri suami Cece. Tidak berubah. Yang berubah apa? Kondisi. Kondisi dulu Cece tidak punya anak. Sekarang punya anak. Mungkin Cece berkata, oh suamiku kok tidak perhatian. Karena apa? Karena Cece sangat sibuk di dalam menangani anak. Bapak Ibu seringkali kita ini suka bilang, Tuhan kenapa sekarang seperti ini? Gitu ya. Di mana Tuhan? Mungkin kita berpikir, di mana ya Tuhan ya? Bagaimana ya Tuhan dengan saya? Sebenarnya Tuhan tidak pernah berubah Bapak Ibu. Yang berubah apa? Kondisi. Kondisi di bumi ini. Yang dengar katakan amin. Tuhan tidak pernah berubah. Kalau ibu-ibu merasa beban semakin berat, bukan berarti Tuhan tidak menolong. Kalau kita merasa kondisi hari-hari ini terlalu menyesakkan hati, itu bukan karena Tuhan. Tapi karena memang kondisi di bumi ini semakin bertambah waktu itu tidak semakin baik. Alkitab yang mencatat. Sebelum semuanya ini berhenti, sebelum semuanya ini hancur, maka akan ada yang namanya masa yang sulit. Amin. Itu kata Tuhan. Nah, sebab itu pada waktu kita menghadapi situasi kondisi yang tidak baik, kita ini harus seperti apa? Ibu-ibu, saya percaya Bapak Ibu di tempat ini adalah anak Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, coba kita perhatikan apa yang Tuhan mau kita kerjakan di saat kondisi dunia ini tidak terlalu nyaman. Mari sama-sama saya memberikan judul khotbah hari ini adalah pesan Tuhan menghadapi masa yang sulit. Apa sih maunya Tuhan? Kita lihat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 11. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 11 saya akan bacakan. Ya, ibu-ibu simak baik-baik. Berilah tumpangan, ya mulai dari ayat 7 ya, sebentar saya cek dulu. Oke, sebentar. 1 Petrus pasal 4 mulai dari ayat 7. Perhatikan baik-baik. Kesudahan segala sesuatu sudah apa? Sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Dan jadilah apa ibu-ibu? Tenang. Ya, coba tolong bilang kanan kiri, sing tenang. Sing tenang. Ya. Seberat apapun mungkin ibu-ibu bilang, aduh kita kan para wanita itu kadang-kadang pinter mengekspresikan kan ya. Kadang-kadang masalahnya kecil jadi kelihatan gede banget gitu. Karena kita pinter ngomong gitu kan. Jadi tenang dulu. Saya memang seringkali kalau memperhatikan di antara wanita dengan pria, rata-rata ya, ini rata-ratanya memang tidak semua. Pria itu lebih tenang. Kenapa? Karena pria pakai logika kan, kita ya juga pakai logika, pikiran kita juga ada. Cuman masalahnya wanita itu lebih banyak pakai perasaan. Ya, jadi belum kejadian nih, kita ini mikirnya udah jauh ke depan, pasti begini kan begitu. Ada kalau pria itu kan lihat, belum tentu terjadi seperti itu. Mereka berpikir. Nah, kita para wanita hari ini saya rindu sekali kepada seluruh yang hadir, siapapun saudara, baik yang ada di tempat ini, kalau mungkin saudara juga mendengar khotbah ini di rumah secara online. Saya yakin kalau kita nurut sama Tuhan, tetap kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Nurut tombe Tuhan. Tuhan bilang tenang. Nah, ini kan ayat ini diucapkan oleh Rasul Petrus. Saya percaya sekali Rasul Petrus ini dipimpin oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan. Tuhan memberikan hikmat. Kalimat demi kalimat di dalam mulutnya untuk apa? Untuk berbicara kepada semua umat pilihan Allah. Ya, pada saat itu Petrus mungkin sedang ada di dalam kondisi yang tidak terlalu nyaman. Tetapi firman
tetap memberikan kepastian di hatinya untuk mengatakan kepada sidang jemaat bahwa tenang, tenang. Lalu di sini dikatakan, kenapa harus tenang? Itu kan kita harus mengerti. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ngapain harus tenang? Perhatikan. Coba kalau ibu-ibu bisa bantu saya sama-sama. Baca apa? Supaya kamu apa? Dapat berdoa. Jadi sebenarnya dari kalimat ini ada pesan yang begitu kelihatan sekali ketika kondisi di dunia ini tidak baik. Tuhan minta kita untuk berdoa. Tetapi doa yang seperti apa yang bisa membuat kita ini betul-betul ada di dalam pertolongannya Tuhan. Ini yang harus dimengerti kalau ibu-ibu baca ayat ini dengan baik. Ternyata kalau kita berdoa kondisi kita nggak tenang, doa kita itu kurang efisien, kurang abdol. Kenapa? Loh kok bisa gitu? Ya kan ayat ini. Jadi ini satu tuntunan juga. Bagaimana kita berdoa dan doa kita bisa didengar oleh Tuhan. Saya dengan ibu-ibu harus tenang. Amin. Karena kalau tidak tenang, doa kita jadi ngawur. Jujur. Coba. Satu kali ya ada seseorang datang ambil saya. Bilang gini, saya mau pisah sama suami saya. Saya bilang, Bu, dengar dulu. Jangan ambil keputusan di saat hati kita lagi enggak tenang. Karena segala keputusan yang kita ambil di saat kita enggak tenang pasti ujung-ujungnya cuman buat nyesel nantinya. Jadi ketenangan itu akan membuat pikiran dan hati kita menjadi lebih terarah dengan baik. Loh kenapa Bu Vera seperti itu? Karena di saat kita tenang, di situ Tuhan bisa berbicara. Kalau ibu gak tenang, ibu gak bisa dengar suara Tuhan. Hari ini dengar baik-baik. Tuhan mau tolong kita, amin. Tuhan Bapa kita yang baik. Tuhan pengen ibu-ibu hidupnya ini gak kacau. Kalau ibu-ibu berkata, aduh Bu Vera masalah saya berat, Tuhan lebih peduli kepada kita Bu. Pendeta itu ada batasnya. Pendeta cuma sekedar bisa doakan, tetapi Tuhan bukan hanya doakan tapi menyelesaikan masalah saudara. Cuma masalahnya hari ini ayo sing tenang. Nah, bagaimana kita bisa tenang? Kan gitu. Apalagi di sini dibilang bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah buat tradisi orang Yahudi, nah Petrus ini kan orang Ibrani, orang Yahudi. Jadi setiap pengajarannya itu tidak pernah lepas dari apa yang dia pahami secara tradisi orang Yahudi. Buat orang Yahudi, Bapak Ibu, kalau udah ngomong begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, itu bicara kalau orang dunia itu bilangnya hari kiamat. Hari di mana semua kondisi itu sudah tidak terlalu baik. Jadi ini bicara tentang kesulitan yang besar. Nah, di saat kondisi seperti itu Tuhan katakan tenang, tenang. Lalu sekarang bagaimana caranya kita bisa tenang? Yuk, ayatnya nih jelas ya. Kita lanjut ayat yang ke-8. Dikatakan begini, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi apa katanya? Banyak dosa. Apa ini maksudnya? Ini harus kita pahami ya ibu-ibu. Saya yakin sekali ketika saya dengan saudara ingin tenang. Aduh aku kepengen dong mengendalikan hidupku ini. Kenapa ya pikiranku kayak begini? Kenapa ya tindakanku kayak begini? Bu, kalau ibu mau betul-betul bisa mengendalikan diri ibu dan tetap
tenang, satu langkah yang pertama nih yang Alkitab ajarkan, hiduplah dalam kasih. Udah, gak ada cara lain. Belajar hidup dalam kasih. Hanya orang-orang yang memiliki kasih, dia bisa tenang. Amin. Kasih itu apa? Sabar. Tangan kanannya diangkat. Coba, saya sering tuh ajak jemaat, tangan kanan diangkat. Bilang, sabar, ayo. Sing sabar lu. Jangan semuanya tuh serba pengen cepet. Aduh kenapa ya? Aduh kok ini lelet banget. Sabar. Kasih itu murah hati. Orang kalau ndak punya kasih, hidupnya ndak tenang. Coba lihat. Ya, grundel terus. Tapi orang kalau punya kasih, karena dia sabar, dia juga murah hati. Murah hati itu apa sih? Murah hati itu ndak medit. Amin. Ndak meditnya itu dalam segala hal loh Bapak Ibu. Orang kadang kalau kita berpikir medit hanya dalam hal uang, betul? Saudara tahu, ada orang medit dalam hal waktu. Ada orang medit dalam hal apa? Dalam segala aspek. Dalam hal tenaga, medit. Sampai dia itu bisa berantem antara mantu dengan mertua. Hanya gara-gara masalah kerjaan. Saking meditnya dia tidak mau kerja, saudara ya. Murah hati. Saya mau kasih tahu orang murah hati itu rajin loh. Amin. Jadi ayo belajar hidup dalam kasih. Loh Bu, saya ini praktekkan firman Tuhan ini. 2 tahun ini kita di masa pandemi. Kalau ibu-ibu bilang, Bu Vera jadi kurus, gak kurus, bajunya kegedean. Emang dibuat kayak begini. Supaya orang ngelihat saya gak terlalu kuak gitu kan. Dibesarin sedikit, enak. Saya memang gak suka yang meketet-meketet gitu. Udah pendek, gemuk, meketet dulu, kayak balon, kayak bola gitu kan. Jadi saya dengan suami tambah seger. Loh kita happy. Di rumah sama anak. Kenapa? Karena kita coba untuk memancarkan kasih di dalam rumah. Apa ibu-ibu bilang suami saya super sempurna? Coba suami saya juga suruh saksi di sini. Apa saya istri yang sempurna? Ya enggak. Kadang-kadang suami saya suka jewer-jewer telinga saya. Saya juga suka cubit-cubit dia punya tubuh. Tapi kita enggak sampai gegeran yang kayak gimana-gimana. Ya di dalam rumah tangga itu enggak mungkin lah ada yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau ada kasih, masalah kecil jadi hilang, masalah gede jadi dikecilkan. Amin. Ojo masalah kecil digedein. Masa hanya karena masalah yang kecil. Masalahnya hanya waktu, ingin kebersamaan enggak ada, terus ngegegeran sampai enggak karu-karuan. Siapa? Saya juga dengan suami, kita mikir berdua ini ya. Ya namanya coba, ini kan ada beberapa memprediksi bahwa kita sedang memasuki masa boring. Jadi pandemi ini membuat boring. Boringnya kenapa? Karena semua dikerjakan di rumah. Aktivitas kita keluar pun dibatasi. Beberapa orang yang tidak memakai aplikasi, sampai ketawa saya ya, gembala saya bilang begini, sekarang ini jemaat cepat-cepat kepengen divaksin, bukan untuk sehat, supaya bisa masuk ke mall gitu. Karena kan kalau nggak ada aplikasi lindungi itu kan nggak bisa ke mall gitu ya. Tapi Bapak Ibu mari kita coba merenung sejenak. Masakan kita harus hidup di dalam ketidaktenangan hanya karena masalah-masalah yang sepele. Jadi hari ini hiduplah dalam kasih. Amin. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu murah hati, sabar. Ya, sekali lagi bilang kanan kiri apa? Sabar. Sabar. Hal yang kedua, jelas loh ini ibu-ibu, saya senang sekali nih sama firman Tuhan ini. Karena ini pesan Tuhan, kalau kita pengen di masa sulit, kita betul-betul melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Firman Tuhan bilang, sing tenang.
supaya kamu dapat berdoa. Nah, gimana caranya kita bisa tenang? Selain kita hidup dalam kasih, coba perhatikan ayat 9 dan ayat 10. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ini hal yang kedua, Bu. Ayo ya, coba kita perhatikan ayatnya. Lihat, perhatikan. Ayat 10 jelas. Layanilah seorang yang akan yang lain. Tadi di ayat yang sebelumnya, ayat 9, itu kan disuruh kita kalau memberi tumpangan. Jadi ini sebenarnya berbicara tentang sesuatu yang harus dikerjakan. Lihat ya, Bu. Dikerjakan. Ayat 10 jelas sekali. Kembali ke ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah ditetapkan. Nih, Bu. Ini sangat jelas sekali. Apa sih, Bu Vera, ini ayatnya bicara apa? Disuruh mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Semua kita diberi oleh Tuhan kepercayaan. Amin. Ada karunia. Ada sesuatu yang Tuhan titipkan. Saya tidak percaya kalau ibu-ibu, oh, Bu Vera, saya tidak bisa apa-apa. Bukan tidak bisa apa-apa, tapi ibu tidak mau berjuang mencari apa yang sebenarnya Tuhan mau kita kerjakan di bumi ini. Setiap kita punya panggilan, amin. Dan karunianya berbeda-beda. Saya dengan suami punya karunia sangat berbeda sekali, meskipun saling melengkapi. Saya diberi sama Tuhan untuk melayani sidang jemaat dengan pelayanan menjadi pembicara. Sedangkan suami saya diberi oleh Tuhan kepercayaan untuk melayani jemaat di bidang pelayanan musik. Bisa ditukar nggak, Bu Vera? Bisa sih, bisa. Saya juga bisa main musik, cuma otodidak. Dan kuncinya enggak semahir dengan suami saya. Coba bayangkan kalau saya pindah posisi, udah Pak kamu khotbah aja, mama main musik. Saudara mengerti? Suami saya bisa khotbah, bisa dong. Bisa. Cuma gayanya enggak seperti saya. Saya pernah satu kali suami saya diminta berkhotbah ya. Itu sampai saya ingat itu. Pertama kali ya berkhotbah, Daisa tidur. Bingung. Berapa hari ini siapin khotbahnya. Tanya-tanya saya mah ini artinya apa dalam bahasa asli gitu ya. Dan pada waktu berkhotbah, nah, suami saya orangnya memang tidak seperti saya. Suami saya ini lembut. Ya. Kalau sepertinya dilihat dari panggilan pengajar. Saya pembicara yang memang agak sedikit ugal-ugalan gitu kan. Saya disuruh jadi pembicara yang alon-alon gitu ya. Pelan-pelan tanpa bubar semua. Karena itu jubah saya. Bisa. Ibu-ibu menggantikan tanggung jawab orang lain bisa. Tapi beda kalau kita melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Apa bedanya? Maksimal. Amin. Kalau ibu-ibu ada di posisi dan mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, itu akan berdampak dengan baik. Jadi apa yang kedua, supaya kita tenang, Bu, Tuhan cuma minta lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Itu saja. Tidak usah ngurusin yang bukan Tuhan percayakan kepada kita. Nantinya jadi gegeran. Jangan juga kita beralih tempat, istri jadi suami, suami jadi istri. Itu salah. Kalau ibu-ibu sebagai wanita, jadilah istri yang baik. Dan maksimalkan panggilan kita di dalam kehidupan kita. Saya dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan. Saya harus memaksimalkan diri saya sebagai hamba Tuhan. Suami saya dipanggil sebagai guru musik. Suami saya pun harus berjuang bagaimana supaya kualitas pengajarannya menjadi lebih baik. Jadi semua kita punya karunia, punya panggilan, punya
sesuatu kepercayaan yang dari Tuhan. Yang dengar katakan amin. Fokus kepada apa yang Tuhan percayakan. Jangan bingung dengan kondisi di dunia ini. Ibu-ibu mau mikirin kondisi di dunia ini tidak akan pernah berubah. Yang dengar katakan amin. Fokus dengan apa yang menjadi panggilan kita. Jika ibu betul berkata, oh jadi kita tidak usah mikirin tentang kondisi ya Bu Vera. Kalau gitu cuek gitu acuh, semua kita dipanggil sebagai imamat yang rajani. Semua kita dipanggil. Fokus dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam diri kita. Kita dipanggil untuk apa? Untuk membawa setiap kondisi kehidupan ini di tangan Tuhan. Sehingga Tuhan bekerja di dunia ini. Amin. Itu yang Tuhan mau. Itu panggilan saya dengan saudara. Kemana Tuhan biarkan kita pergi, biarlah tempat itu. Saudara doakan. Supaya apa? Supaya ada kesejahteraan. Itu panggilan kita, Bu. Jadi hari ini panggilan kita bukan ngegosip. Amin. Panggilan kita bukan ngomongin hal-hal yang kotor atau hal-hal tentang kesalahan-kesalahan orang lain. Tuhan tidak manggil kita untuk jadi hakim atas orang lain. Tuhan panggil kita untuk jadi berkat di mana kita berada. Kalau ibu-ibu sudah berumah tangga, ibu sebagai istri itu panggilan yang mulia. Suami dan anak. Seperti Tuhan Yesus bicara sama Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan. Ibu ngerti jadi gembala? Coba tanya sama Bu Eli. Apa gampang jadi gembala? Apa semua jemaat itu nurut? Banyak tanduknya. Sama dalam rumah tangga. Suami, anak kadang-kadang mungkin membuat kita kecewa. Tapi Tuhan bilang, gembalakanlah. Apa maksudnya? Jadilah berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Selama dia manusia, Tuhan titipkan mereka. Siapa di sini yang suaminya manusia? Katakan amin. Kecuali ibu, suaminya genderuwo, ya nggak usah Bu. Tinggalin aja. Tapi kalau suami ibu manusia, anak ibu manusia, sebobrok apapun, Yesus sudah mati bagi dia. Ibu dipanggil untuk apa? Untuk jadi berkat. Ya, jadi hari ini pesan Tuhan apa? Di penghujung akhir zaman ini sebelum Tuhan datang, Tuhan minta kita bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Supaya nanti waktu kita pulang Tuhan berkata, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Semua kita punya panggilan. Dan lihat, kalau kita melayani di posisi kita, ya, kita melayani atau kita melakukan sesuatu di mana sesuatu itu adalah kepercayaan yang dari Tuhan, maksimal jadi berkat. Lihat Pak Frans, saya setiap kali melayani ibadah, Pak Frans ini kalau memimpin pujian itu saya merasa dibangun iman saya. Kenapa? Karena panggilan beliau seperti itu. Ya. Dan itu berdampak yang baik. Mari Bu, kalau sekarang ibu masih bingung gini, saya enggak ngerti Bu Vera, panggilan saya apa? Berdoa. Berdoa Bu. Semua kita diciptakan oleh Allah sungguh sangat baik. Ada sesuatu yang baik dalam diri kita. Yang terakhir, apa pesan Tuhan? Supaya kita tenang. Selain kita hidup dalam kasih, kita mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita dari Tuhan. Maka yang terakhir perhatikan ayat yang ke-11. Saya baca buat ibu-ibu. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan. Nah ini penting sekali nih kalimatnya. Supaya apa Bu? Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai
kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Perhatikan, saya ingin jelaskan ayat ini dengan gamblang ya. Karena ini sangat penting sekali. Firman Tuhan kata begini, kalau kamu berbicara, berbicaralah seperti seorang yang menyampaikan firman Tuhan. Bukan berarti ibu-ibu kalau di rumah jadi kayak orang pengkhotbah. Ya, saya pernah bilang sama anak saya bilang begini, Joy, tolong ya itu nasi kalau sudah matang dicopot ya listriknya. Terus anak saya bilang begini, isi mama bicara kok kayak khotbah. Khotbah enggak gitu. Kalau khotbah gini, Joy kalau sudah itu. Masa saya gitu ngomong saya? Kan enggak nak gitu. Bukan kayak gitu. Bukan karena Bu Vera bilang katanya khotbahnya bilang begini. Kalau berbicara kayak orang khotbah. Jadi kalau kita ngomong itu harus kayak mantep gitu. Enggak, bukan kayak begitu. Arti dari ayat ini, apa sih penyampai firman Tuhan? Gini, kan dibilang begini. Kalau kita berbicaralah seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Penyampai firman, perhatikan. Penyampai firman Tuhan. Berarti menyampaikan pesan siapa? Tuhan. Menyampaikan perkataan Tuhan. Ya apa caranya si pembicara bisa nyampein apa yang Tuhan mau? Coba ibu-ibu renungkan. Kan menyampaikan perkataannya Tuhan. Nah terus gimana dia bisa ngerti dulu apa yang Tuhan sampaikan? Tentunya yang pertama, orang tersebut harus bergaul dengan Tuhan. Amin. Bergaul dengan Tuhan. Supaya setiap perkataannya yang keluar dituntun oleh Tuhan sendiri. Jadi hari ini saya percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau tenang, ingat bergaulah dengan Tuhan. Amin. Supaya apa yang kita ucapkan ini dituntun oleh Tuhan. Berapa banyak rumah tangga rusak hanya karena perkataan. Berapa banyak sebuah usaha, ya, pekerjaan menjadi hancur. Karena apa? Hanya karena sebuah ucapan. Berapa banyak orang yang tadinya setia melayani akhirnya jadi murtad dan tinggalkan Tuhan. Hanya karena sebuah perkataan. Hati-hati ini dengan perkataan kita, Bu. Hari ini kalau ibu dengan saya semua yang ada di ruangan ini dimanapun saudara berada ingin tenang. Jaga apa yang kita ucapkan. Amin. Coba setiap pagi. Setiap pagi saya lihat suami saya kalau belum bangun saya biarkan, kalau sudah bangun saya deketi. Dan saya belajar mendisiplinkan begitu juga kepada anak. Jadi ketika bangun saya suka bilang begini, cantik, pinter, anak mama sayang. Itu ucapan berkuasa, amin. Saya selalu bicara dengan suami, ih suamiku ganteng. Ya biarin kalau orang lain enggak nilai ganteng, enggak masalah. Yang pasti di depan mata saya ganteng. Enggak ganteng ya enggak dinikahi toh. Jadi ibu-ibu, perkataan ini sangat penting. Untuk apa? Supaya kita tenang. Tapi Bu Vera, masalahnya kondisi ini loh, lingkungan ini kadang-kadang membuat aku jadi ngomongnya keceplosan karena kondisi. Makanya bergaul dengan Tuhan. Adakan waktu bicara dengan Tuhan, ngobrol banyak ambek Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Boleh baca media sosial, baca berita hari ini, boleh. Tetapi tolong lebih banyak porsinya untuk kita merenungkan perkataan Tuhan. Amin. Supaya kita tenang. Dan percayalah, waktu kita tenang, kita berdoa. Doa kita itu betul-betul nembus, Bu. Kuasanya itu luar biasa. Kenapa? Karena orang yang tenang itu memberikan satu arti, dia hidup dalam kebenaran. Orang benar hidupnya pasti tenang. Sekali lagi katakan dengan saya, tenang, 2, 3, tenang. Ayo sekali lagi bilang gini, sing tenang, 2, 3,
Jangan ini pikirannya ini bingung. Aduh nanti bulan depan, aduh ini mau Natal, aduh ini belum ini, aduh ini belum. Tenang. Ada Tuhan di dekat kita. Dia sanggup tolong kita. Tenang. Karena Tuhan kepengen kita menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Dan ini saatnya untuk kita jadi terang di dunia ini. Ini saatnya ketika seluruh dunia bergoncang. Semua orang lagi bingung. Semua orang lagi susah. Tuhan panggil gerejanya berdiri dengan tenang. Sebab kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang berkuasa, yang percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Allah kita bukan patung. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia sanggup tolong saya dengan saudara. Amin. Saya mengundang hambanya pemain musik. Saya percaya hari ini Tuhan ada beserta dengan kita. Bu, tenangkan hati. Kalau Tuhan bilang gini, sing tenang. Itu tandanya bahwa Tuhan sanggup tolong kita. Itu tandanya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan cuma minta berdoa, berdoa. Deket tombe Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ya, saya hari-hari ini sedang diberkati dengan satu pujian lama. Saya percaya Pak Pran pasti bisa karena ini lagu lama. Ya, dikatakan berseru. Percaya sama Tuhan. Ya, bila kau rasa gelisah di hatimu, ingat ada Tuhan yang sanggup tolong kita. Amin. Satu kali ada jemaat datang sama saya. Bu Vera, ya apa pandemi ini? Bu Vera, gimana kabarnya? Saya mengerti maksud dari ibu ini. Saya tersenyum, saya bilang, Tante, saya sehat. Amin Bu Vera. Saya ini dengar banyak hamba Tuhan yang udah dipanggil. Bu Vera si kuat. Ya apa pelayanannya? Saya tersenyum lagi. Saya bilang, Tante, saya dipelihara Tuhan. Bu, kok bisa di tengah kondisi yang sulit hamba-hamba Tuhan masih kuat? Saya mau bilang sama ibu, kekuatan kami cuma satu. Saat kami dekat dengan Tuhan. Apakah saya tidak ada masalah? Apakah saya dengan suami betul-betul semuanya dalam serba enak? Kalau kami mau jujur, kadang-kadang ada di saat saya dengan suami cuma bisa pandang pantun. Gimana ya Pak? Ini gimana? Tapi ketika hal itu terjadi, saya disadarkan, oh iya saya punya Tuhan. Aku harus tenang. Dan saya mau bilang sama ibu-ibu, kadang-kadang tuh Tuhan ajak kita tuh Bu, kayak seperti orang tuh kalau ada di jurang. Ini sudah gini Bu, mengerti maksudnya? Sudah jalan buntu, saya udah bingung. Sampai satu kali saya udah bilang sama suami, kalau sepertinya gak bisa Pak, jual aja udah. Ya opo, aku yang gak mau jadi hamba Tuhan nanti jadi bahan guncingan. Itu sudah begini, sudah kayaknya udah mau jatuh. Sudah harus jor-joran lah orang bilang. Tapi sebelum itu terjadi, Tuhan itu menolong tepat pada waktunya. Tepat pada waktu. Sampai detik ini, saya dengan suami tidak kekurangan. Mungkin kami tidak seperti yang dulu. Tapi setidaknya ada kesehatan. Ada kekuatan. Ada sesuatu yang mengalir dalam hidup kami. Untuk dibagikan kepada sidang jemaat. Sebab itu sing dekat ambil Tuhan. Amin. Hambamu sudah berhenti berbicara. Tapi siang ini hamba berdoa. Kuatkan iman umatmu. Sadarkanlah kami. Bahwa ada Tuhan di samping kami. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Yang tidak pernah melepaskan tangan kami. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Engkau mengajar kami supaya kami tenang. Tenang. Karena pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Tuhan, Engkau meminta kepada
kami supaya kami hidup dalam kasih. Engkau meminta supaya kami fokus dengan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Engkau meminta supaya perkataan kami perkataan yang penuh dengan iman. Tuhan, terima kasih buat tuntunan-Mu. Kami percaya masa depan anak-anak kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami mau jadi orang tua yang tenang. Kami percaya suami, pendamping, istri, semua juga ada di dalam anugerah Tuhan. Jadikan kami pasangan-pasangan hidup yang beriman, yang selalu memandang bahwa pasti ada pertolongan Tuhan. Sebab itu Tuhan, curahkan berkat-Mu hari ini. Hamba-Mu melepaskan berkat. Diberkatilah setiap umat yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Biar Raga Yahse berseru memanggil namanya. Amin. Berdoa menghampiri dirimu, percaya. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh. Angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Dengar, Tuhan adalah Bapa yang baik. Sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Terimalah penyertaan berkat-Nya, kasih-Nya dan kuasa-Nya. Tuhan berjanji, jika saya dengan saudara taat, maka Tuhan akan membawa kita naik bukan turun. Tetap jadi berkat, tetap jadi terang, bukan jadi ekor, bukan jadi batu sandungan. Saudara kita di akhir zaman ini tetap akan jadi contoh, jadi teladan. Kita akan bersinar, menjadi bintang, menjadi seseorang yang bisa dipercaya oleh dunia ini. Dengar, berkat Tuhan mengalir. Diberkatilah rumah tangga saudara. Amen. Diberkati kesehatan saudara. Anak cucu diberkati oleh Tuhan. Saudara tidak akan meminta-minta. Tuhan yang akan mencukupkan. Saudara akan melihat padang rumput yang hijau, air yang tenang. Tuhan adalah gembala yang baik. Tetaplah melekat kepada Tuhan. Sebesar apapun goncangan hidup, Tuhan yang akan memberi saudara kekuatan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, terima berkat Tuhan. Terima dengan iman. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang sudah diberkati katakan amin. Amen. Puji nama